Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nama saya Muhammad Fikri Nomor Muhtarom dengan NIM 120 140 077 dari kelas Sistem Operasi RA. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan weekly reflection dengan materi virtual memory dan menjawab soal yang telah diberikan di dalam buku Operating System Concepts pada halaman 443 dan nomor 10.8 dan 10.9. Oke, langsung saja. Pada soal nomor 1 yaitu 10.8 diberikan proses yaitu 1 2 3 4 2 1 5 6 2 1 2 3 7 6 3 2 dan 1 2 3 6 dan diperintahkan untuk mencari masing-masing dari algoritma dengan menggunakan 1 frame sampai dengan 5 frame. Oke. Jadi yang pertama adalah LRU replacement atau disebut juga dengan last recently used algorithm. Di sini dapat dilihat pertama-tama adalah kita harus mengerjakan yang menggunakan 1 frame. Jadi di sini kita membuat prosesnya. Saya menggunakan Excel agar tidak membingungkan dan bisa dilihat bahwa kalau dia 1 frame semuanya akan miss karena setiap kotak adalah kosong dan setiap kotak dapat diisi langsung oleh proses masing-masing. Lalu masuk ke selanjutnya yaitu 2 frame. Nah, di 2 frame ini kita sudah bisa melihat pertukaran yang terjadi. Jadi pertama di frame pertama kita memasukkan 1 di kolom pertama, lalu memasukkan angka 2. Nah, setelah memasukkan angka 2, kita memasukkan angka 3. Angka 3 merubah 1 karena 1 yang digunakan pertama kali. Karena 1 berada sebelum 2 dan begitupun seterusnya. 4 dimasukkan, 4 mengganti 2, 2 mengganti 3 yang sudah lebih lama daripada 4. Lalu 1 mengganti 4, 5 mengganti 2, 6 mengganti 1, 2 mengganti 5, 1 mengganti 6. Dan pada proses ini dapat kita lihat kita diharuskan untuk memasukkan proses 2. Nah, tetapi di proses sebelumnya sudah ada angka 2 dan 1, maka akan terjadi hit. Jadi ketika sudah terjadi hit 2, kalau di last recently used algorithm, dia sudah terpakai di sini. Jadi last recently used-nya adalah bukan 2 merupakan angka 1 karena angka 1 berada di sini dan 2 berada di sini. Jadi 3 akan mengganti angka 1 di bagian sini, lalu 7 akan mengganti 2 karena 2 tidak dipanggil lagi pada proses ini. Dan 7 mengganti 2, 6 mengganti angka 3, 3 mengganti angka 7, 2 mengganti angka 6, 1 mengganti angka 3. Dan dapat dilihat lagi di sini terjadi hit karena kita memanggil proses 2. Nah, tetapi di proses sebelumnya sudah ada angka 1 dan 2. Jadi tidak ada yang harus dirubah dan terjadi hit, tidak ada yang dirubah, dan karena 2 yang dipanggil bukan angka 1, lalu 1 dirubah oleh angka 3 dan 2 digantikan angka 6. Jadi karena hanya terjadi 2 hit, jadi terdapat 18 page fault karena keseluruhan dari kolom ini ada 20. 20 dikurang 2 merupakan 18. Dilanjutkan lagi ke frame selanjutnya dengan cara yang sama. Kita memasukkan angka yang pertama, proses pertama dulu dengan 2 kolom yang kosong, lalu menempati kolom selanjutnya 1 2 1 2 3. Dan di sini bisa kita lihat bahwa angka 4 diharuskan untuk memasuki tabel. Nah, namun tidak ada angka 4, jadi kita harus menghilangkan satu angka yang sudah lama terpakai yaitu 1. Jadi angkanya adalah 4 2 3 dan di sini angka 2 dipanggil
sehingga akan terjadi hit karena di proses ini sudah terjadi uh, sudah dipanggil angka 2. Jadi tetap 4 2 3. Lalu di sini satu akan mereplace angka 3 karena 3 lebih lama daripada angka 2. Begitupun proses selanjutnya. Jadi di LRU ini kita hanya memperhatikan angka mana yang sudah lama tidak dipakai, begitu. Yang sudah lama tidak dipakai harus diganti dengan proses yang barunya. Dan sudah dicari pada LRU replacement yang mencari dengan 3 frame ini terdapat 5 hit yang terjadi, dalam artian 20 total dari page akan dikurang dengan 5. Jadi page fault yang terjadi adalah 15 kali. Begitupun dengan yang selanjutnya, yaitu mencari dengan 4 frame. Di sini bisa kita lihat seperti yang sebelumnya, kita akan memasukkan angka 1 dulu dan dilanjutkan angka 1 2 1 2 3 1 2 3 4. Nah, sudah bisa dilihat bahwa akan banyak hit yang terjadi karena 1 2 3 4 sudah masuk di kolom ini dan angka 1 2 sering digunakan di dalam table ini. Oke, jadi pertama-tama di bagian 2 table ini tidak akan ada yang dirubah karena angka 1 2 3 4 sudah ada dari proses awal. Oke. Jadi mereka tidak akan dirubah, dan di proses selanjutnya, di proses angka 5, bukan angka 1 dan 2 yang akan dirubah walaupun mereka berada di awal. Namun angka 3. Kenapa? Karena angka 1 ada di sini dan angka 2 sudah berada di sini. Nah, 3 diganti karena 3 berada di sini. Karena 3 lebih duluan daripada angka 1 dan 2 yang ada di sini. Jadi kita tidak akan memperhatikan angka 1 dan 2 yang berada di awal. Namun angka 1 dan 2 yang berada di proses terbaru. Begitupun dengan angka 4, karena angka 4 tidak dipanggil di mana-mana di bagian sini, maka akan digantikan oleh angka 6, dan selanjutnya terjadi hit oleh 3 proses ini karena angka 212 dipanggil dan 1256 1256 1256. Angka 1 dan 2 mendominasi table pada LRU replacement yang menggunakan 4 frame ini. Dan bisa dilihat hit yang terjadi sebanyak 1 2 3 4 10 kali hit. Lalu untuk mencari page fault itu sangat mudah, yaitu kita tinggal mengurangi total dari semua page dikurangi dengan banyaknya hit yang terjadi. Lalu 20 dikurangi 10 hit, yaitu 10 kali page fault. Dan selanjutnya ke frame yang terakhir, yaitu 5 frame. Dengan menggunakan cara yang sama, kita harus selalu memerhatikan angka-angka proses selanjutnya. Angka 1 2 1 2 3 1 2 3 dan 4. Nah, di sini kita tidak langsung mengisikan angka 2 di dalam table kolom yang terakhir. Oke. Jadi di sini karena angka 1 2 3 dan 4 sudah tertulis dalam table dan kita memanggil proses angka 2 lagi, maka dia langsung terjadi hit. Begitupun di angka 1-nya. Karena udah ada angka 1 di dalam table, jadi kita tidak akan menuliskan angka 1 ini di dalam table terakhir. Namun kita langsung menuliskan hit di bawah table untuk menandakan bahwa dia hit. Nah, lalu selanjutnya, kalau ada angka baru dari angka 1, 2, 3, dan 4, yaitu angka 5, maka dia dimasukkan ke dalam kolom terakhir, yaitu angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan di sini 6 akan menggantikan 3 karena 3 tidak dipanggil, dan selanjutnya. Dan dapat dilihat hit yang terjadi adalah 12 kali hit, lalu page fault yang terjadi adalah 8 kali page fault. Itu merupakan penjelasan dari last recently used replacement algorithm. Selanjutnya akan dilanjutkan
dengan algoritma selanjutnya yaitu FIFO, yaitu first in first out, yang dimana proses mana yang dipakai duluan dia akan hilang lebih dulu gitu. Dapat dilihat seperti yang sebelumnya, kalau frame satu pasti semuanya tidak akan hit, semuanya akan miss karena setiap table, setiap kolom, dia pasti diisi oleh satu proses yang berbeda-beda. Jadi terdapat 20 page fault karena dia ada satu frame. Lalu kita memasuki dua frame. Di sini bisa kita lihat diawali dengan angka 1, lalu 1 2, lalu masuki angka 3. Nah, di sini kenapa 3? Karena 1 dipakai lebih awal. Dan kenapa nih angka 4? Karena 4 dipakai lebih awal, dan seterusnya melanjuti angka 2 mengganti angka 3, angka 1 mengganti angka 4, angka 5 mengganti angka 2, angka 6 mengganti angka 1, angka 2 mengganti angka 5, angka 1 mengganti angka 6, dan di sini di proses ini terjadi hit. Oke, di proses ini terjadi hit karena sudah terdapat angka 2 pada proses sebelumnya. Nah, tetapi beda dengan last replacement use algorithm tadi. Kalau di LRU dapat dilihat dari tabel ini, angka angka 2 akan digantikan oleh angka 2 akan angka 1 seharusnya digantikan oleh angka 3. Tetapi karena ini merupakan first in first out algorithm, maka yang digantikan oleh 3 adalah angka 2. Karena angka 2 lebih duluan berada di sini dibandingkan oleh angka 1 yang berada di sini. Jadi angka 3 akan menggantikan angka 2, angka 1 akan tetap dan dilanjutkan. Angka 7 menggantikan angka 1, angka 6 menggantikan angka 3, angka 3 menggantikan angka 7, angka 2 menggantikan angka 6, angka 1 menggantikan angka 3, dan terjadi lagi hit di sini karena angka 2 telah berada di proses sebelumnya dan proses selanjutnya memanggil angka 2 lagi. Di proses selanjutnya angka 2 akan di replace oleh 3 karena angka 2 telah dipakai di proses ini. Dan angka 1 akan digantikan oleh angka 6. Jadi hit yang terjadi pada FIFO 2 frame ini adalah 2 kali hit, maka page fault yang terjadi adalah 18 kali page fault. Dilanjutkan dengan 3 frame. Seperti LRU sebelumnya, kita memasukkan 1, 1, 2, lalu full 1, 2, 3 dan menggantinya dari yang lebih duluan dimasukkan. Oke, lebih duluan dimasukkan, lebih pertama diganti. Karena 1 lebih pertama kali dimasukkan dibanding 2 dan 3, maka angka 4 akan dimasukkan ke dalam table untuk menggantikan angka 1. Dan sini sudah terjadi hit karena angka 2 sudah terdapat pada proses dan angka 2 dipanggil lagi, dan pada proses selanjutnya angka 2 harus digantikan karena angka 2 sudah berada di dalam table dari proses ini. Jadi angka 2 diganti oleh 1 dan seterusnya, dan terjadi 4 hit dalam keseluruhan, dan page fault yang terdapat di dalam 3 frame ini adalah 16 kali page fault. Sama halnya dengan 4 frame, begitupun caranya terjadi 6 hit yang terjadi dalam proses ini dan 14 page fault yang ada di dalam 4 frame ini. Dan di bagian 5 frame untuk FIFO ini sendiri, sama seperti LRU tadi, kita harus memasukkan satu demi satu dulu proses-prosesnya, dan jika proses selanjutnya yang dipanggil itu sudah ada, maka dia langsung masuk ke hit. Jadi kita tidak boleh menuliskan dua angka yang sama di dalam table. Jadi kalau udah 2, maka dia akan hit. Di sini ada angka 1 memanggil proses 1, dia akan hit. Di sini pun baru memasukkan angka 5. 1 2 3 4 5. Dan kenapa di sini 6 menggantikan 1 tetapi bukan 2?
karena satu ini sudah berada dari awal proses, yaitu di sini, maka dia akan digantikan dengan angka 6. Dan di sini terjadi hit lagi, dan ketika memanggil proses selanjutnya untuk masukkan angka 1, maka angka 2 yang ada di sini akan digantikan oleh angka 1, dan begitupun seterusnya. Dan dapat dilihat terjadi 10 hit dalam 5 frame ini, sehingga page fault yang terdapat pada 5 frame ini adalah 10 kali page fault. Oke, itu penjelasan singkat untuk first in first out. Lalu selanjutnya adalah optimal algorithm. Jadi optimal algorithm ini lumayan berbeda daripada last recently used dengan FIFO yang mana relatif sama. Optimal algorithm ini dia mencari table mana atau proses mana yang paling optimal, sehingga dia tidak bolak-balik untuk mengganti prosesnya. Jadi bisa dilihat langsung saja di sini, kalau frame 1 semuanya pasti missing karena sudah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kolom akan diisi oleh tiap proses yang berbeda-beda. Namun bisa kita lihat di 2 frame. Di sini bisa dilihat bahwa ada angka 1, proses 1, lalu masukkan proses kedua, 1, 1, 2, dan di sini kita bisa melihat perbedaannya. Kenapa banyak yang dirubah di bagian atas dibandingkan dengan bagian bawah? Nah, itu terjadi karena kita melihat dari dua angka pertama. Dua angka pertama tuh ada angka 1 dan 2. Well, nggak harus angka 2 pertama, namun kita bisa melihat dari angka-angka yang ada di dalam proses awalan ini, manakah angka duluan yang akan terjadi hit gitu. Dan bisa kita lihat dari 1, 2, 3, dan 4 sudah akan memanggil angka 2 lagi. Jadi kita sedemikian rupa tidak boleh untuk mengganti angka 2 ini. Jadi yang dirubah adalah angka di atas 2, yaitu 3 mengganti angka 1, 4 mengganti angka 3, dan di sini akan terjadi hit 4, 2 gitu. Dan di sini ada angka 1. Kenapa bukan angka 1? Karena kan angka 1 2 nih yang ada di sini. Tapi kan angka 1 berada di setelah angka 2 gitu. Jadi yang paling dekat untuk diulang, untuk mendapatkan kesempatan hit, itulah yang diprioritaskan. Itulah makna dari optimal algorithm ini. Lalu bisa kita lihat lagi, oh di sini ada angka 2 lagi. Maka kita tetap mempertahankan angka 2 ini. Angka 2 ini tetap dipertahankan. Angka 2, dan selanjutnya kita bisa melihat di proses ini kita bisa saja mempertahankan angka 2 lagi karena angka 2 ada di sini. Tapi di sini ada 3 dan di sini ada proses untuk memasukkan angka 3 lagi. Maka kita akan mengganti prioritas dari yang tadinya merubah di atas 2 menjadi 2 yang dirubah untuk mempertahankan angka 3 nih. Seterusnya. Dan bisa dilihat terjadi 5 hit dalam 2 frame ini, yang dimana merupakan hit paling banyak dibanding dengan LRU replacement dan FIFO algorithm. Jadi bisa dikatakan optimalnya adalah cara yang paling baik untuk menentukan mana yang lebih dulu. Oke, lanjut dengan 3 frame. 3 frame memiliki angka yang sama, memiliki cara yang sama. Bedanya adalah frame-nya lebih banyak dan kita harus lebih teliti lagi untuk mengecek tiap-tiap angka yang akan berulang. Di sini terjadi 129 volt, maka page fault yang terjadi adalah 11 kali page fault. Begitu juga dengan dengan 4 frame, kita harus teliti, kita harus melihat angka mana yang akan diulang lebih dulu. Dan di sini terjadi 12 hit
maka page fault yang terjadi hanya 8 kali page fault. Mohon maaf. Um, dan selanjutnya di 5 frame, yaitu untuk latihan yang terakhir, hanya terjadi 7 page fault. Itu dikarenakan banyak angka yang diulang-ulang. Dapat kita lihat di sini, kita memasukkan angka 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Dan di sini kita sudah bisa melihat bahwa banyak sekali angka yang bersamaan. Oke. Oke, kita lihat saja. 1, 2, 3, 4. Kita tidak perlu untuk mengubahnya karena angka 2 sudah ada. 1, 2, 3, 4 karena sudah ada 1, kita tidak usah untuk merubah apapun di dalam tabel tersebut. Kita menambahkan angka 5, dan di sini kenapa angka 4 yang dirubah? Karena bisa kita lihat di angka selanjutnya, yaitu angka 2, 1, 2, 3, 7, 6. Tidak ada angka 4. Jadi angka 4 sangat layak sekali untuk dirubah menjadi angka 6. Jadi 1, 2, 3, 6, 5 itu bisa kita ulang sampai 4 kali karena dia akan hit terus. Itulah bagusnya dari algoritma optimal ini. Lalu di proses selanjutnya kita akan mengganti angka 5 ke angka 7 karena kita bisa lihat di sini tidak akan ada angka 5 lagi. Lalu kita masukkan saja langsung 1, 2, 3, 6, 7. Nah, di sini dari proses ini sampai proses terakhir itu dia akan hit terus karena 1, 2, 3, 6, 7 sudah termasuk dalam, angkanya sudah masuk dalam proses-proses selanjutnya, yaitu 6, 3, 2, 1, 2, 3, dan 6. Jadi hit yang terjadi dalam 5 frames ini ada 13 kali hit, maka page fault yang terjadi itu sangat sedikit, yaitu 7 kali page fault. Itu merupakan penjelasan ringkas untuk nomor 10.8. Lanjut ke nomor 10.9. 10.9 diperintahkan untuk mencari proses dari 7231, 2534, 6771, 0546, 2301 dengan hanya menggunakan 3 frame untuk seluruh algoritmanya dan berapa page fault yang terjadi. Oke, dengan cara yang masih sama dan menggunakan 3 frame saja, kita bisa mengaplikasikan rumus yang telah dijelaskan di atas ke dalam latihan yang kali ini menggunakan cara yang sama. Dan bisa dilihat di LRU replacement terjadi 2 hit, maka terjadi 18 kali page fault. Di Vivo terjadi 3 hit, maka terdapat 17 kali page fault. Dan yang terakhir di optimal terjadi 7 kali hit dan terdapat 13 kali page fault. Jadi sudah saya katakan sebelumnya, optimal algorithm merupakan algoritma terbaik untuk virtual memory ini. Mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan saya minta maaf. Jika ada kesalahan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.